Tak terasa kita ada di Prapaskah. Kita ada di momen di mana belas kasihan dari surga dicurahkan. Hari Jumat kita mengingatnya. Hari apa? Jumat Agung. Di mana belas kasihan Tuhan dimanifestasikan lewat korban Yesus. Sehingga hari ini kalau saya sampaikan firman judulnya Mercy Seat. Dalam bahasa Inggris Mercy Seat, bahasa Indonesia tutup pendamaian. Saya suka menggunakan bahasa Inggris karena dikatakan di sana bahwa ruang atau tempat belas kasihan Tuhan. Tuhan punya belas kasihan buat kita. Amin. Tutup pendamaian atau mercy seat, tempat belas kasihan. Karena di atasnya selalu 1 tahun sekali imam besar agung masuk ke ruang maha kudus, bawa darah domba yang akhirnya diperciki di situ. Di atas tutup pendamaian, di atas mercy seat, tempat belas kasihan. Sehingga Tuhan boleh melihat ada darah yang tercurah di sana. Kita akan bahas mercy seat, where holiness, ketika kekudusannya Tuhan berjumpa dengan belas kasihannya Tuhan. Dan bicara tentang tempat atau ruang belas kasihan yang Tuhan punya. Yang ada di tutup pendamaian, yang ada di tabut perjanjian. Ada satu orang yang dikenang oleh Tuhan, yang diingat sama Tuhan, bahkan sampai di perjanjian baru. Dan saya menyebutnya orang ini mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Namanya, udah tahu namanya siapa? Yang dikenang sampai diingat Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Sampai di perjanjian baru, namanya Daud. Yuk kita lihat ayatnya di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Boleh Pak Bari baca buat kita. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, ia mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, ia telah menyatakan. Tentang Daud Tuhan menyatakan apa? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang apa kata Tuhan? Berkenan di hatiku. Tuhan bilang Daud itu ada di hatiku. Wow, ini indah banget. Kalau Tuhan bilang Daud sampai ada di hatinya, berarti ada yang spesial dari Daud. Daud ada di hatinya Tuhan. Kita akan bicarakan lebih lanjut. Kita selesaikan dulu ayatnya. Bilang apa di sana? Dan yang melakukan segala kehendakku. Melakukan apa? Segala kehendakku. Segala artinya apa? Semua kehendak Tuhan. Segala artinya apa? Semua kehendak Tuhan. Di perjanjian baru Tuhan bilang begini. Di hatiku ada Daud, karena Daud melakukan semua kehendakku. Wow. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Kok semua? Karena kita dapati bahwa Daud bukanlah orang yang gak pernah jatuh. Daud adalah, saya menyebutnya orang yang menemui bahwa Tuhan penuh belas kasihan buat hidupnya. Dia diberi kesempatan lagi setelah jatuh dosa dengan Bathsheba. Dan dia hidup di perjanjian lama. Yesus belum datang. Masih di perjanjian lama. Di perjanjian lama. Dalam dosa perzinahan. Artinya Daud pasti mati. Tapi Daud datang sama Tuhan dan berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan Tuhan kasih kesempatan lagi buat Daud. Bukan hanya urusan Bathsheba yang membuat Daud harusnya mati. Uria suaminya Bathsheba dibunuh Daud. Rencana pembunuhan. Karena Bathsheba mengandung dan Daud ketakutan. Daud jadinya berpikir dengan caranya sendiri. Menyuruh Uria ada di depan medan peperangan. Karena dia tahu kalau Uria ditaruh di depan medan peperangan. Ini peperangan yang sulit, yang bahaya. Dia pasti mati. Dan betul, Uria mati. Tapi Daud berkata, kalau dia boleh ada karena dia diampuni oleh Tuhan. Sehingga dia menulis di kitab Mazmur, berbahagia orang yang tidak diingat kesalahannya. Artinya orang yang menerima belas kasihan. Orang yang diampuni, yang tidak diperhitungkan pelanggaran kepadanya. Ini bicara belas kasihan Tuhan. Dan Daud mengerti tentang tabut perjanjian. Yang di atasnya ada yang namanya mercy seat, tempat belas kasihan Tuhan. Dan dia rindu ada rumah atau tempat buat Tuhan. Sehingga dia rindu bangun bait Allah. Waktu dia rindu bangun bait Allah, Tuhan menjumpai dia. Waktu Tuhan menjumpai dia, kemudian dia mengumpulkan semua orang di kerajaannya. Termasuk imam-imam, pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi.
dikumpulkan semua yang biasa di bait Allah, yang biasa menyembah Tuhan, dikumpulkan, semua orang dikumpulkan. Dan dia berkata, aku gak akan bangun bait Allah, tapi keturunanku yang akan bangun bait Allah. Dan dia bicara tentang Salomo. Lalu di 1 Tawarik 28 ayat 10 dan 11 kita boleh lihat, ini adalah waktu di mana Daud di usia yang tua, dia tahu waktunya dia akan pulang atau dia akan kembali kepada Tuhannya. Di usia tuanya dia menulis atau dia memperkatakan hal ini. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Dia berkata kepada Salomo, kamu yang akan bangun bait Allah. Kemudian ayat 11 dikatakan apa? Lalu Daud memberikan kepada Salomo anaknya gambar balai depan dan rumahnya. Daud memberi kepada Salomo gambar balai depan dan rumahnya. Kemudian perbendaharaannya. Kemudian kamar atasnya. Lalu kamar dalamnya dan ruang tutup. Saya tulis huruf besar, dan ruang tutup pendamaian. Kalau dalam bahasa Inggris ditulisnya lebih indah, dikatakan jangan lupa kasih ruangan untuk belas kasihan Tuhan. Kalau kita perhatikan, yang Daud maksud adalah tabut perjanjian. Tapi dalam perjumpaan dia, pengalaman dia menemui Tuhan, menemui hadirat Tuhan, dia menyimpulkan hadirat Tuhan bukan bicara tentang hadirat Tuhan saja, tapi hadirat Tuhan isinya adalah belas kasihan Tuhan. Sehingga dia mengganti kata tabut perjanjian. Kalau kita baca ayat 11, yang Daud maksud adalah jangan lupa kasih ruang Maha Kudus untuk tabut perjanjian. Tapi Daud menggantinya dengan berkata, jangan lupa a place for a mercy seat. Ruangan untuk belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu hidupnya karena belas kasihan Tuhan. Kalau kita lihat tabut perjanjian isinya gini nih. Tabut ini dilapisi emas, dibuat dari kayu penaga. Di dalam tabut itu ada gambaran pelanggaran-pelanggaran orang Israel. Pemberontakan orang Israel. Ada roti mana yang mengingatkan mereka gak percaya dipelihara oleh Tuhan. Ada tongkat Harun. Di dalamnya ada tongkat Harun yang bicara tentang mereka gak percaya kepemimpinan yang dari Tuhan. Ada 2 loh batu yang mengingatkan bahwa ketika Musa bawa 2 loh batu dari Gunung Sinai turun ke bawah, mereka mengubah emas yang mereka bawa dari Mesir itu jadi patung lembu emas, dan mereka menyembah patung lembu emas itu. Harusnya orang Israel karena pelanggaran-pelanggaran itu mati semua. Tapi pelanggaran itu ditutupi, sama-sama bilang ditutupi. Ditutupi oleh tutup pendamaian. Yang di atasnya selalu diperciki darah korban lembu yang dibawa oleh imam besar agung setiap tahun di hari raya Yom Kippur orang Israel. Atau hari pendamaian diperciki. Sehingga malaikat ini tidak menatap pada pelanggaran-pelanggaran Tuhan. Tidak menatap pada pelanggaran. Tapi menatap pada darah yang tercurah. Ada belas kasihan Tuhan. Tabut ini hanya sekedar tabut hadirat Tuhan tanpa belas kasihan Tuhan. Jadi tempat di mana manusia bisa dihakimi. Tapi waktu di tabut itu ada tempat yang namanya mercy seat, tempat belas kasihan Tuhan, ruang belas kasihan Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu jadi tempat pemulihan. Jadi tempat di mana Daud dipulihkan. Jadi tempat di mana Maria Magdalena, Maria yang kita tahu mempersembahkan minyak narwastu yang mahal. Minyak narwastu seharga 1 tahun upah kerja. Kalau hari ini mungkin anggap saja UMR 5 juta, berarti itu harga minyak narwastunya 60 juta. Dia gak hitung-hitungan sama Tuhan, dia pecahkan di bawah kaki Tuhan. Karena dia tahu kalau tanpa belas kasihan Tuhan, dia mati. Dan dia gak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia lakukan itu. Daud mengerti ketika orang Israel ibadah, mereka harus bertemu bukan hanya dengan Tuhan dan hadiratnya, tapi harus bertemu dengan Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan Tuhan berkata, yang ku kehendaki bukan persembahan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan.
Menjelang Jumat Agung, biarlah perkataan ini didengungkan di telingamu. Bahwa Tuhan punya ruang belas kasihan buat hidupmu. Di bait Allah, Daud bilang, jangan lupa kasih ruang untuk belas kasihan Tuhan. Tubuhmu, tubuhku adalah bait Allah. Di hidupmu ada Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kita. Di dalam tubuh kita, di dalam bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Jangan lupa kasih ruang di hatimu untuk belas kasihan Tuhan ada. Amin. Sehingga hari ini kita mungkin bisa jadi orang yang keras, orang yang menghakimi, orang yang mendakwa orang yang sangat agamawi. Tapi setiap kali kita mau menghakimi orang, memperkatakan kutuk kepada orang lain, memperkatakan bahwa orang itu gak akan bisa jadi apa-apa, itu orang jahat. Setiap kali kita mau mengucapkan itu, kita ingat bahwa tubuh kita bait Allah. Di dalam bait Allah harus punya ruang untuk belas kasihan. Sehingga kita memilih hidup kita punya belas kasihan. Memperkatakan belas kasihan kepada orang lain. Memperkatakan berkat buat orang lain. Kalau kita dipenuhi belas kasihan, kita percaya kita akan berbelas kasihan juga kepada orang lain. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat. Amin. Slide berikutnya saya tulis apa di sana? Daud mengerti sesuatu yang sangat dalam. Hadirat Tuhan, tabut perjanjian itu kudus. Tanpa belas kasihan, tanpa mercy, tanpa ada darah yang tercurah. Itu bisa jadi tempat penghakiman. Kalau nggak ada korban darah Yesus, kita mati semua. Tapi karena ada korban darah Yesus, kita hidup hari ini. Amin. Dan di bawah tabut perjanjian ada apa di sana? Bukan di bawah tabut perjanjian. Di bawah belas kasihan Tuhan, mercy seat. Di bawahnya ada apa di sana? Ada tiga yang tadi saya udah jelaskan. Ada apa? Roti mana? Tongkat Harun, 2 loh batu. Roti mana? Saudara ingat orang Israel pernah ambil roti mana banyak? Lebih dari 24 jam roti mana itu gimana? Busuk. Tapi kalau saudara lihat roti mana yang disimpan di bawah belas kasihan Tuhan. Saya ulang, roti mana yang disimpan di bawah korban darah belas kasihan Tuhan. Roti itu tidak menjadi busuk. Supaya saudara sadar hari ini kalau hidupmu tanda kutip enggak menjadi busuk. Kamu boleh ada sebagaimana engkau ada hari ini. Karena kita ada di bawah belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau kita boleh melihat berkat di meja makan kita. Itu bukan kuat gagah kita. Ini yang jadi iman kita. Kita boleh menikmati berkat di meja makan. Karena belas kasihan Tuhan. Kalau kita ke gereja hari ini. Mungkin ada yang naik angkot kah, ada yang naik motor, mengendarai mobil. Kita boleh tiba di tempat ini karena belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau kita boleh bekerja. Di tempat kerja di mana kita ditempatkan oleh Tuhan hari ini. Karena belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau kita melihat anak-anak kita, ada jalan, ada berkat, ada kebaikan, karena belas kasihan Tuhan. Dan orang-orang sekali lagi, yang sadar hidupnya penuh belas kasihan Tuhan, akan sama seperti Maria, yang akhirnya mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan kalau saudara sadar hidupmu hari ini karena belas kasihan Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah berhenti untuk tepuk tangan buat Tuhan, untuk sorak-sorai buat Tuhan, untuk naikkan syukur dan berkata, Tuhan aku ada hari ini karena belas kasihan-Mu. Amin. Sama-sama pegang dadamu bilang saya ada karena belas kasihan Tuhan. Bahkan ada tongkat Harun di sana. Tongkat itu dari kayu yang sudah mati. Tapi apa yang sudah mati ditaruh di bawah belas kasihan Tuhan. Bertunas. Ada kuntumnya. Berbunga. Saya nggak tahu detail setiap saudara masalahmu apa hari ini. Tapi saya punya iman. Saudara dibawa dengar khotbah ini di sore hari ini bukan kebetulan Tuhan yang bawa saudara ke tempat ini. Kalau ada di antaramu yang merasa, Pak Pendeta, rumah tangga saya keharmonisannya sudah mati. Pak Pendeta, bisnis saya, transaksinya sudah mati. Nggak ada transaksi. Pak Pendeta, kesehatan saya rasanya sudah mati karena sakit saya nggak ada obatnya. Nggak bisa disembuhkan. Pak Pendeta, hidup saya sepertinya udah hancur. Masa depan saya sudah mati. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, kalau engkau mendapati apa yang ada di hidupmu sudah mati, saya menganjurkan letakkan itu
di bawah belas kasihan Tuhan. Apa yang diletakkan di bawah belas kasihan Tuhan, itu akan bertunas, akan ada kuntumnya, akan berbunga. Apa yang mati di bawah belas kasihan Tuhan bisa hidup lagi. Apa yang mati di rumah tanggamu, keharmonisannya akan hidup lagi. Kesehatanmu akan hidup lagi. Bahkan akan berbunga, akan indah. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Saya percaya belas kasihan Tuhan hari ini sedang menyemangatimu untuk beriman bahwa engkau dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Amin. Karena belas kasihannya, di situ ada 2 loh batu. 2 loh batu itu gambar apa? Gambaran apa? Hukum? Hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat? 10. Tapi orang Israel kemudian merinci lagi, ada 600 aturan kurang lebih. Hukum Taurat, hukumnya gini. Bukan kalau saudara berhasil 9, gagal 1, nilaimu 9. No, hukum Taurat nggak gitu cara kerjanya. Hukum Taurat, kalau saudara bisa lakukan 9, gagal 1, gagal semua. Makanya kita nggak bisa hidup di bawah hukum. Makanya hukum itu diletakkan di bawah belas kasihan. Kalau Tuhan hitung kita berdasarkan hukum, kerohanian kita bisa mati. Ingat, ada di Lukas 18 orang kaya yang datang pada Yesus dan berkata, hukum apa yang aku harus lakukan? Yesus kasih hukum. Dan dia bilang, aku udah lakukan semua. Yesus bilang, ada satu yang kurang, jual hartamu. Bagikan orang miskin ikut aku. Dan orang itu meninggalkan Yesus. Pola hukum Taurat, gagal 1, gagal semua. Makanya, hukum itu ditaruh di bawah. Kita boleh ada hari ini, karena belas kasihan Tuhan. Jangan saudara pikir, karena engkau baik, karena engkau hebat. Kok ada hari ini? Kalau engkau orang Kristen, kalau engkau percaya Yesus, kau harus percaya kau ada hari ini karena belas kasihan Tuhan. Pegang dadamu bilang, saya boleh ada karena belas kasihan Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tinggi tangannya. Boleh sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita menyingkirkan belas kasihan Tuhan dari hidup kita, kita akan dapati kerohanian kita mati. Hidup kita bisa mati. Ada peristiwa di mana tabut ini pernah hilang. Waktu tabut itu hilang, didapatkan kembali, dibawa pulang, sampai dulu di Bet Shemesh. Ini yang terjadi di peristiwa Bet Shemesh. 1 Samuel 6 ayat 19. 1 Samuel 6 ayat 19. Tuhan memukul beberapa orang Bet Shemesh. Sebentar, Tuhan memukul beberapa orang? Tuhan yang memukul. Kenapa Tuhan memukul? Pasti Tuhan punya alasan. Kenapa? Karena Tuhan melihat bukan darah, bukan belas kasihan. Tuhan melihat apa? Yuk baca terus, karena apa? Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Gimana caranya mereka bisa lihat ke dalam tabut Tuhan? Berarti mereka menyingkirkan atau mengangkat mersisit, tempat belas kasihan. Yang dimana di sana di atasnya ada darah yang tercurah. Berarti mereka menyingkirkan darah, sehingga waktu darah korban pengganti penebus dosa disingkirkan, yang terlihat 3 pelanggaran orang Israel. Makanya Tuhan menghukum mereka. Lanjut Pak, Ia memukul mereka 70 orang dari bangsa itu. Ia memukul 70 orang dari bangsa itu. Lanjut Pak. Itu berkabung karena Tuhan telah menghajar bangsa itu dengan pukulan yang besar. Dan bangsa itu berkabung karena Tuhan memukul bangsa itu dengan pukulan yang besar. Percayalah, mungkin saudara lahir dari kecil sebagai orang baik. Tapi kalau saudara jadi orang Kristen, saudara harus sadar hari ini kau ada karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kebaikanmu. Amin. Tengok kanan kirinya, bilang kita ada karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Amin. Pegang dadamu, bilang hidup saya produk hasil dari belas kasihan Tuhan. Yang percaya berlambaikan tinggi tangannya. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita menyingkirkan tutup pendamaian, kita akan fokus hanya pada kesalahan. Kita jadi orang yang agamawi. Lihat orang yang salah di internet, kita segera serang, kita segera hakimi, kita segera dakwah.
Tapi kalau kita punya tutup pendamaian, punya ruang di hati kita untuk belas kasihan Tuhan, kita jadi orang yang lebih memilih mendoakan, memberkati orang yang bersalah. Slide berikutnya saya tulis apa di sana? Slide berikutnya saya tulis apa di sana? Ketika kamu berjumpa dengan belas kasihan Tuhan, kamu akan berbelas kasih kepada orang lain. Bilang kanan kirinya, kalau kamu punya belas kasihan Tuhan, kamu akan berbelas kasih kepada orang lain. Amin. Kalau kita sadar hidup kita karena belas kasihan Tuhan, kita nggak takut memberi belas kasihan kepada orang lain. Bahkan kepada orang yang jahat sama kita. Saya ambil kisah Yusuf. Yusuf adalah orang yang dijahati kakak-kakaknya. Dibuang ke Mesir ini bukan hal yang biasa. Kalau kita baca di Alkitab biasa. Tapi ini Mesir negeri antah berantah yang Yusuf nggak tahu dia ada di mana. Dia sendirian nggak punya keluarga. Di pasar budak. Tapi di pasar budak Alkitab bilang Tuhan menyertai Yusuf. Kata Tuhan menyertai Yusuf menggunakan bahasa yang sama dalam bahasa Ibraninya. Itu ada belas kasihan Tuhan buat Yusuf. Waktu ada belas kasihan Tuhan buat Yusuf, Yusuf dibeli. Bukan oleh orang biasa, oleh pejabat Mesir. Kalau kita dengar pejabat Mesir hari ini biasa. Zaman itu pejabat Mesir negara adidaya. Sama dengan bilang pejabat, kalau mungkin negara adidaya hari ini apa? Amerika lah ya. Pejabat Amerika. Bukan pejabat biasa juga. Kepala pengawal Firaun, Potifar. Artinya menteri pertahanan, orang penting. Di rumah menteri pertahanan, orang penting. Gak boleh sembarangan budak masuk. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Yusuf bisa ada di rumah itu. Dan Yusuf bisa dipercayakan apa yang dimiliki oleh tuannya untuk dikelola. Dan berhasil. Yusuf difitnah. Setelah Yusuf difitnah masuk penjara. Di penjara. Kita akan baca di penjara. Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat dia kesayangan kepala penjara itu. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata menyertai artinya ada belas kasihan buat Yusuf dari Tuhan. Amin. Dan apa? Melimpahkan kasih setia. Bahasa aslinya hesed. Belas kasihan. Tuhan melimpahkan belas kasihan buat Yusuf. Hasilnya belas kasihan kepadanya dan membuat dia kesayangan kepala penjara. Yusuf disayang kepala penjara bukan karena Yusuf baik, tapi karena Tuhan melimpahkan kasih setia. Amin. Supaya kita hari ini sadar, kalau ada orang baik sama kita, orang tolong kita, orang bantu kita, orang suka sama kita, orang berbuat yang baik sama hidup kita, itu bukan karena kita nice, bukan karena kita baik. Sadarilah, karena Tuhan melimpahkan belas kasihannya buat hidup kita. Karena darah Yesus sudah dicurahkan di atas kayu salib buat kita. Amin. Bahkan Yusuf gak berhenti sampai di penjara menerima belas kasihan Tuhan. Dipanggil Firaun. Jangan lupa Yusuf orang asing. Dia bukan orang Mesir. Dia orang asing, dia dari budak. Tapi Firaun bilang, kita percayakan gandum dan hasilnya dikelola orang ini. Yusuf naik jabatan, dipercaya suatu posisi. Kalau saudara punya posisi hari ini, yakinlah itu karena belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau saudara naik jabatan, yakinlah karena belas kasihan Tuhan. Amin. Dan Yusuf dipercaya jadi orang nomor 2. Gak boleh. Bukan putra bangsa Mesir yang jadi orang nomor 2. Harus putra bangsa Mesir. Tapi yang jadi orang nomor 2 di Mesir bukan putra bangsa Mesir, tapi orang Yahudi. Dari budak awalnya, namanya Yusuf. Kenapa bisa sampai di posisi itu? Pakai kekuatannya sendiri Yusuf gak mungkin sampai ke situ. Tapi belas kasihan Tuhan yang bawa dia sampai ke situ. Amin. Yakinlah di hidupmu ada belas kasihan Tuhan karena darah Yesus tercurah. Amin. Dan orang yang sadar hidupnya mengalami belas kasihan demi belas kasihan. Dia menjabat 7 tahun, dia kelola gandumnya. 7 tahun berikutnya ada masa kekeringan. Dan terjadi kelaparan seluruh bumi. Makanya saya suka bilang sama jemaat, kalau dengar kabar resesi jangan terlalu takut. Resesi bukan terjadi hari ini saja.
Zaman Abraham ada resesi, zaman Ishak ada resesi. Zaman Yusuf seluruh bumi resesi. Tapi orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan, enggak resesi, tetap resepsi. Enggak kekurangan, enggak kelaparan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Waktu kelaparan di seluruh bumi, kakaknya cari gandum dan ke Mesir. Kakaknya awalnya nggak tahu itu Yusuf. Begitu kakaknya tahu itu Yusuf, dan Yusuf berkata, ini aku Yusuf. Yusuf tidak ambil kesempatan untuk balas dendam. Yusuf tahu dia ada di posisi itu karena belas kasihan Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya karena belas kasihan Tuhan. Dan orang yang sadar punya belas kasihan Tuhan, dia nggak takut rugi untuk berbelas kasihan kepada orang yang jahat kepadanya sekalipun. Kejadian 50 ayat 21 Yusuf berkata. Kejadian 50 ayat 21. Sebab itu janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anak. Stop. Yusuf bilang apa? Jangan takut kepada kakak-kakaknya. Ya gimana gak takut? Kakak-kakaknya jahatin Yusuf. Sekarang Yusuf jadi penguasa. Dia berjumpa dengan Yusuf. Dan Yusuf gak bilang, jangan takut. Aman itu racunnya, matinya pelan-pelan, gak kerasa. Pokoknya udah tiba-tiba mati lah gitu. Enggak. Yusuf bilang apa? Jangan takut, aku akan memelihara kamu. Aku akan berkati kamu. Anak-anakmu juga aku berkati. Kalau Yusuf sadar dia ada di posisi itu, dia ada hari itu karena belas kasihan Tuhan. Orang-orang yang tahu hidupnya karena belas kasihan Tuhan. Orang-orang yang tahu hidupnya hari ini ada bukan karena kalkulasi dia, bukan karena perhitungan dia dalam kehidupan, tapi karena belas kasihan Tuhan. Nggak takut rugi, bahkan berdoa memberkati orang yang jahat sama dia. Amin. Kalau saudara nggak sampai di level, saudara percaya hidupmu karena belas kasihan Tuhan, saudara nggak akan pernah sampai pada perintah Yesus, bisa lakukan perintah Yesus, berdoa buat orang yang menganiaya kamu, kasihi musuhmu, berkati musuhmu. Saudara nggak akan pernah sampai di situ kalau saudara nggak sadar hidupmu karena belas kasihan Tuhan. Tapi kalau engkau sadar hidupmu karena belas kasihan Tuhan, saudara nggak takut rugi untuk berkati orang yang jahat kepadamu sekalipun. Saudara nggak takut kehilangan apapun untuk berkati orang. Berdoa buat orang. Bahkan yang menganiaya kamu. Karena kamu tahu hidupmu bukan berasal dari kekuatanmu sendiri. Hidupmu karena belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang sadar hidupnya karena belas kasihan Tuhan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Menjelang momen Jumat Agung, kita perlu menyadari belas kasihan Tuhan besar buat kita. Pegang dadamu, bilang belas kasihan Tuhan selalu ada buat saya. Amin. Lanjut Pak, ayatnya bilang apa? Demikian. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Menghibur orang-orang yang tahu hidupnya karena belas kasihan Tuhan. Orang-orang itu bukan menghakimi, bukan mendakwa, tapi menghibur, menguatkan, mengangkat orang lain. Dengan apa? Perkataannya. Yusuf bukan hanya memberi belas kasihan, tapi ia menggunakan mulutnya, lidahnya untuk memberi belas kasihan. Pakai mulutmu, pakai lidahmu, supaya orang tahu masih ada belas kasihan Tuhan. Amin. Kasih ruang di hatimu, di pikiranmu. Kasih ruang untuk belas kasihan Tuhan menempati. Diam di situ. Sehingga engkau bisa kasih belas kasihan buat banyak orang. Ada mitologi Yunani kuno. Cerita Yunani kuno. Tentang Santos. Seorang tuan. Dan pelayannya namanya Asop. Ada yang pernah dengar ini? Santos kemudian bilang sama pelayannya. Asop, buatkan hidangan terbaik. Lalu Asop memasak. Kemudian menaruh di atas meja makan hidangan dan dinikmati oleh Santos. Lalu Santos berkata kepada Asop, kenapa hidangan terbaik yang menurutmu ini dihidangkan semuanya ini? Semua bahan dasarnya dari lidah. Lalu Asop berkata, karena dengan lidah kita bisa menguatkan orang. Lidah kita bisa membuat orang tertawa. Lidah kita bisa membuat orang sukacita. Lidah kita bisa membuat orang semangat. Di momen berikutnya, Santos berkata, kalau kemarin saya menikmati hidangan terbaik, saya menikmati juga hidangan terburuk.
Jadi Asop kemudian mengolah, memasak. Setelah jadi, dihidangkan. Dimakan oleh Santos. Dan Santos berkata kepada Asop, kenapa hari ini hidangan terburuk bahan dasarnya sama, yaitu lidah. Asop berkata, karena dengan lidah bisa membuat orang sakit hati. Lidah bisa membuat orang kecewa. Lidah bisa membuat orang putus asa. Jadi dengan lidah yang sama, kita bisa memilih menguatkan orang atau melemahkan orang. Memberi belas kasihan atau mendakwa. Menghakimi orang atau menghibur orang. Mengangkat orang atau menjatuhkan orang. Hanya dengan lidah. Jika kamu menggunakan lidahmu untuk mengangkat orang lain, maka lidah tersebut menjadi saluran belas kasihan Tuhan yang paling mulia di bumi. Amin. Tuhan kasih sarananya ada lidahmu. Bawa Tuhan. Daud bilang begini, hadirat Tuhan, merasakan Tuhan. Karena tabut perjanjian bicara kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di bumi, bicara Yesus. Tapi Daud menyebutnya, itu bukan hadirat Tuhan. Itu ruang, itu tempat belas kasihan. Dunia ini butuh ruang, tempat belas kasihan. Dan Tuhan bisa pakai lidahmu untuk menyalurkan belas kasihan buat keluargamu, teman kantormu, orang di sekitarmu, di kotamu, di bangsamu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Di subjudulnya saya tulis di sana, lidahmu bisa menjadi hal yang paling indah bagi seorang yang sedang hancur, atau lidahmu menjadi hal yang paling mengerikan, menghancurkan di dunia ini. Semua tergantung padamu. Saya doa saudara mengerti, kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Amin. Dan orang yang penuh belas kasihan, yang sadar hidupnya karena belas kasihan Tuhan, akan berbelas kasih kepada orang lain. Akan pakai mulutnya untuk mengangkat orang, menyemangati orang, menguatkan orang. Akan pakai persepsinya, cara pandangnya. Bukan menjatuhkan orang, tapi menguatkan orang. Bukan menghakimi orang, kasih label buat orang, tapi memberkati orang. Kan ada sesuatu yang menarik dari Michelangelo. Saudara tahu Michelangelo? Seniman kuno. Tukang pahat, tukang bikin patung. Satu kali dia buat patung Musa. Yang menarik, dia buat patung Musa, terkenal. Nanti saudara googling aja, patung Musa buatan Michelangelo kayak gimana. Ada tanduknya. Kenapa kok ada tanduknya? Itu dia buat, selesai dia baca Alkitab dalam bahasa Latin. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, kalau bahasa Ibraninya gini, Musa turun dari Gunung Sinai, sama seperti bahasa Indonesia, wajahnya penuh kemuliaan, ada cahaya kemuliaan keluar dari wajah Musa. Sehingga orang Israel gak sanggup menatap Musa, mereka sembunyi setiap kali lihat Musa. Karena cahayanya begitu berkilau-kilauan. Tapi Alkitab bahasa Latin, di zaman Michelangelo ditulis, orang-orang Israel ketika Musa turun dari Gunung Sinai, sembunyi. Karena Musa wajahnya seperti ada tanduknya. Makanya dia buat kayak gini tuh, patung Musanya. Ini beneran. Bayangkan berapa tahun, berapa banyak orang kasih label Musa seperti iblis ada tanduknya. Salah persepsi tentang Musa. Karena terjemahan Latin yang salah. Kadang kita membiarkan hidup kita punya penafsiran Latin buat orang lain. Kita nggak tahu hidup itu, orang itu seperti apa yang dia alami. Kita nggak tahu detail tentang orang itu. Tapi kita memilih ketika orang itu buat kacau, orang itu buat suatu kejahatan, kita segera menghakimi dan berkata bahwa orang itu ada tanduknya. Kita sebarkan ke banyak orang sehingga banyak orang kasih label buat orang itu ada tanduknya. Tapi tidak dengan orang-orang yang sadar hidupnya penuh belas kasihan Tuhan. Dia bukan orang-orang yang akan cepat-cepat menghakimi orang. Dia akan jadi orang yang selalu tarik nafas, tahan nafas. Kenapa dia sampai jahat? Kenapa dia sampai lakukan itu? Ada apa dengan hidupnya? Bahkan dia berani ucap berkat. Aku doa biar orang itu diberkati. Aku doa biar orang itu dipulihkan.
Aku doa biar orang itu ketemu Tuhan yang penuh belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhan itu mengubahkan Maria Magdalena, mengubahkan Petrus, mengubahkan Daud. Belas kasihan Tuhan mengubahkan tiap orang yang berjumpa dengannya. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Sama-sama bilang saya butuh belas kasihan Tuhan. Sama-sama bilang saya harus mengalirkan juga belas kasihan Tuhan. Saudara mau punya kebahagiaan dalam hidup ini? Saya mau lihat tangan-tangan yang mau bahagia dalam hidup ini. Sadar hidupmu karena belas kasihan. Dan bagikan belas kasihan buat banyak orang. Ada ucapan bahagia, saudara ingat ya? Ucapan bahagia Yesus di atas bukit. Ada di mana? Ada yang hafal? Kalau nggak hafal biar saya kasih tahu. Matius, pasal berapa? Pasal 5. Ada apa dengan angka 5? 5. Huruf Ibrani 5 adalah nafas Tuhan. Anugerah, belas kasihan. Matius 5, isinya berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Sampai di ayat 7, saya suka 7. 7 angka sempurna. Berarti belas kasihan yang sempurna ada di Matius 5 ayat 7 dalam ucapan bahagia. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Kita lihat ayatnya, boleh Pak? Matius 5 ayat 7. Diberkatilah orang yang berbelas kasihan kepada orang lain, karena Allah akan berbelas kasihan kepada mereka. Haleluya. Diberkatilah orang yang apa? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang berbelas kasihan kepada orang lain, karena Allah akan berbelas kasihan kepada mereka. Amin. Tuhan mau kita sadar hidup kita karena belas kasihan. Tuhan mau kita mengalirkan belas kasihan kepada orang lain. Waktu kita mengalirkan belas kasihan kepada orang lain, belas kasihan Tuhan semakin deras tercurah di hidup kita. Ada satu ayat lagi nih. Seringkali diterjemahkan tentang berkat. Karena ayatnya bilang begini, berilah maka akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, tapi ayatnya digoncangkan. Running over, ada bahasa Inggrisnya lagu ini. Shake down, shaking together, running over, sampai tumpah ruah. Kita diberkati. Lukas 6 ayat 38. Banyak hamba Tuhan, penulis lagu, ambil ayat ini. Menggambarkan tentang kalau kita memberi berkat, kita dapat berkat. Ayatnya bilang apa di sana? Kita baca sama-sama 2, 3. Berilah kepada orang lain, maka Allah akan memberi kepadamu juga. Ia akan memberikan kepadamu dengan ukuran penuh. Dengan ukuran sampai penuh. Lalu dikatakan apa? Dipadatkan, lalu digoncangkan, dan melimpah sampai tumpah keluar. Kalau kita memberi, katanya Alkitab bilang begitu. Karena ukuran yang kamu pakai untuk memberi kepada orang lain akan diukurkan Allah untuk memberi kepadamu. Apakah ayat ini bicara tentang berkat? Iya berkat sih, tapi bukan berkat fisik atau berkat materi. Terus ini tentang apa Pak Pendeta? Berarti kita harus cek konteksnya. Kita baca ayat sebelumnya. Ini Matius 6 ayat 38. Berarti ayat 37 ya. Siap ya, diberkati lebih lagi ya. Ayat 37-nya kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 37 bersama Pak Bari kita baca. 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Bicara tentang belas kasihan. Ada orang yang hatinya punya ruang untuk belas kasihan. Lanjut, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun bicara tentang belas kasihan. Ada orang, yaitu orang-orang yang duduk di depan saya, yang punya ruang untuk belas kasihan. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Baru kita bisa baca ayatnya. Berilah kepada orang lain pengampunan, belas kasihan. Amin. Dan Allah akan memberi kepadamu juga pengampunan, belas kasihan. Ia akan memberikan kepadamu ukuran yang penuh, yang dipadatkan, digoncangkan, melimpah, sampai tumpah keluar. Karena ukuran yang kamu pakai untuk memberi pengampunan buat orang, belas kasihan buat orang. Ukuran itu ukuran yang mana? Ukuran yang Tuhan bilang, yang dipadatkan, digoncang keluar, dipadatin lagi.
Waktu kita kasih belas kasihan buat orang lain, kita menerima banyak belas kasihan. Anak-anak kita akan menerima banyak belas kasihan. Pekerjaan kita akan menerima banyak belas kasihan. Hidup kita akan menerima banyak belas kasihan. Tuhan bilang, yang ku kehendaki bukan persembahan, yang ku kehendaki belas kasihan. Daud bilang, kenallah Tuhan. Bukan sekedar Tuhan yang punya hadirat, tapi Tuhan yang penuh belas kasihan. Saya ulang, Roma 2 ayat 4 bilang, belas kasihan Tuhan dalam Amplified Bible mengubah inner dari dalam, mengubah your inner self, mengubahmu dari dalam. Karena engkau tahu Tuhan penuh belas kasihan, hidupmu di dalam berubah, hidupmu penuh belas kasihan. Dan dunia ini perlu merasakan Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan hidupnya untuk